Lalu seperti apa detailnya terkait kinerja MTEL di semester 1 2024 serta bagaimana rencana bisnis MTEL ke depan serta apa saja tantangan dan peluang ke depan? Langsung saja kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Utama Mitratel, Theodorus Ardi Hartoko atau Pak Teddy. Apa kabar Pak Teddy? Selamat datang di Baik, studio selamat CNBC pagi, Indonesia. Anake. Selamat pagi. Pak Teddy, selain fokus pada pengembangan serat optik, lalu apa saja prioritas utama Mitratel dalam menjalankan bisnis telekomunikasi di 2024 ini? Ya, terima kasih, Anake. Jadi kita di semester 1 tahun 2024 ini berjalan dengan baik. Ya. Kita kinerja finansial maupun operasional kita tumbuh positif, terutama terkait dengan finansial revenue kita tumbuh di kisaran 7%. Ya. Dan kita rencana tetap akan memperbesar kapasitas kita dalam kepemilikan tower seperti itu sebagai satu core engine yang ada di Mitratel. Namun demikian kita juga tidak terlepas dengan rencana pengembangan strategis lainnya. Kita kembangkan portofolio-portofolio penunjang lainnya di ekosistem tower ini. Salah satunya tentu yang sudah cukup mempunyai kontribusi adalah fiber optik. Kita tahun ini fiber optik bisa tumbuh growth 105% kayak gitu ya, cukup bagus dibandingkan pada periode tahun sebelumnya. Dan ini kita terus berinovasi untuk mengembangkan bisnis-bisnis lainnya, termasuk bisnis penunjang untuk pengoperasian tower secara prima, pengoperasian power system yang ada di sekitar tower, dan juga hal-hal lainnya. Kira-kira seperti itu. Baik, tapi kalau Bapak sendiri menilai seperti apa kinerja Mitratel di sepanjang 2024 ini? Apakah sudah sesuai dengan target-target yang ingin dicapai? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kinerja kami cukup baik dengan pertumbuhan revenue di 7,8% di semester 1 dibandingkan pada tahun sebelumnya, dengan EBITDA juga tumbuh cukup bagus di 10,2 dan juga net income di 4,1. Ini tentu ditunjang dari kinerja operasional kita di penambahan jumlah tower itu sendiri sekitar 5,1% dan tumbuh untuk tenannya sebanyak 7,1%. Dan pertumbuhan di fiber optik kita juga tumbuh di 37,9%. Yang tentu salah satu ukuran dari pertumbuhan bisnis tower maupun fiber ini adalah di sisi tenancy ratio. Tenancy ratio di tower kami saat ini sudah take up di 1,52%, mendekati dengan industrinya. Saya kira ini satu hal yang modal yang cukup bagus. Sampai dengan akhir tahun kita tetap optimis nanti ini akan tumbuh sejalan dengan ekspansi kita baik organik maupun inorganik seperti itu ya. Kita sudah mengalokasikan capex sekitar 5,7 triliun untuk tahun ini, dan harapannya tentu ini akan sesuai dengan target kita sampai dengan akhir tahun. Gitu kira-kira, Anake. Baik, menarik sekali Pak Teddy. Tapi kalau kita mengingat 2024 ini tinggal hitungan bulan saja. Betul. Begitu, dan apa saja target utama yang ingin dicapai Mitratel hingga akhir tahun dan strategi apa yang disiapkan untuk mencapainya? Ya, tentu kita sudah memasang satu target angka pencapaian sampai akhir tahun. Kita nanti akan tumbuh secara revenue kira-kira single digit high seperti itu ya. Dan tentu itu didorong dari penambahan jumlah tower, kurang lebih sekitar 3.500 tenan seperti itu. Dengan di sisa paruh waktu kita akan optimis bisa menambah kurang lebih 14.000 kilometer tower. Kita akan tuntaskan itu secara organik maupun inorganik. Jadi organik adalah kita mendeploy sendiri, inorganik kita melalui kegiatan merger dan akuisisi. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, tentu kita sudah menyiapkan capital sebesar 5,6 triliun yang harapannya nanti ini akan membuat
agresivitas kita untuk menggrab market ini menjadi lebih pasti seperti itu. Kira-kira itu yang rencana yang akan kita penuhi sampai dengan akhir tahun nanti. Baik, kita akan coba lebih spesifik ke bisnis serat optik atau yang dikenal juga dengan bisnis fiber optik begitu. Bagaimana Mitratel memastikan ekspansi ini bisa berjalan efektif dan juga memberikan dampak yang signifikan bagi perusahaan dan juga pelanggan? Ya, posisi saat ini kita bisnis fiber optik yang ada di Mitratel sudah mengkontribusi kurang lebih 4% dari total revenue yang ada di Mitratel. Artinya ini cukup signifikan dan kita targetkan nanti sampai dengan akhir tahun akan mengkontribusi lebih besar lagi, kurang lebih sekitar 5% seperti itu. Tentu ini harus dengan penambahan akselerasi pembangunan maupun rencana-rencana corporate action lainnya. Fiber optik ini menjadi satu hal yang mandatori, mendesak, dibutuhkan oleh operator kayak gitu. Ini tujuannya tentu untuk memperbaiki kualitas layanan di setiap operator dibandingkan dengan jaringan konvensional atau berbasis radio yang sementara ini masih banyak digelar di lapangan seperti itu. Baik, kalau kita melihat di sepanjang 2024 ini dari global dan dalam negeri ini banyak sekali tantangannya. Untuk Mitratel sendiri apa yang menjadi tantangan terbesar operasional di tahun 2024? Baik dari sisi pengembangan infrastruktur ataupun mungkin kompetisi, persaingan bisnis? Ya. Kita melihat dua hal besar ya terkait dengan tantangan strategis yang ada di Mitratel. Pertama tentu kita harus melihat secara industri telco itu sendiri. Industri di tower ini sangat bergantung dengan sejauh mana industri di mobile operator seperti itu. Nah saat ini proses konsolidasi antar operator berjalan dan mungkin nanti ke depan akan terjadi. Tentu ini akan ada dual perspektif yang kita lihat. Tentu ini akan sedikit memperlambat penambahan atau ekspansi atas penambahan jumlah tower yang ada di Indonesia. Tetapi di satu sisi hal positifnya tentu industri telekomunikasi khususnya di mobile business akan menjadi lebih sehat. Nah harapannya dengan mobile operator ini semakin sehat tentu ini akan semakin mendorong terjadinya ekspansi. Itu pertama. Tantangan strategis yang kedua tentu ini aspek makro yang sedang terjadi saat ini. Di mana suku bunga cukup tinggi sehingga daya beli itu yang terjadi di masyarakat mungkin daya beli agak sedikit tertunda sehingga ekspansi juga menjadi semakin cukup selektif. Dalam mensikapi ini tentu Mitratel juga sangat selektif dalam mengelola aspek keuangan seperti itu. Kita sedapat mungkin sangat efektif dalam menjalankan instrumen-instrumen keuangan untuk memperkecil risiko-risiko keuangan yang terjadi. Kira-kira seperti itu. Baik, artinya kembali ke daya beli ini yang menjadi tantangan begitu ya. Lalu Mitratel melihat seperti apa peluang di pasar telco atau pasar telekomunikasi di Indonesia sendiri, terutama dalam konteks digitalisasi dan juga kebutuhan akan infrastruktur? Baik, digitalisasi ini adalah suatu hal kunci dalam pengelolaan infrastruktur yang jumlahnya semakin luas, semakin banyak seperti Mitratel ini. Harapannya dengan digitalisasi ini kita bisa memanage aset jauh lebih akurat seperti itu ya, sehingga kita mendapatkan banyak efisiensi dari proses pengelolaan aset itu sendiri. Jadi kita juga sangat mengembangkan digitalisasi yang nanti mempunyai kontribusi yang kuat untuk melakukan perencanaan dalam ekspansi suatu layanan. Kita kembangkan atas seluruh data aset tersebut, kita combine dengan satu data analitik yang memungkinkan kita mengetahui potensi-potensi daerah-daerah yang menjadi potensi untuk pengembangan infrastruktur lanjutan. Kita sudah menjalankan ini dan kita sudah tes di beberapa titik bersama-sama dengan mobile operator untuk meyakinkan, oh ini ada suatu daerah yang
cukup punya potensi dan kita akan masuk ke daerah tersebut. Nah inilah salah satu efek dari ataupun manfaat dari digitalisasi yang saat ini sedang dikembangkan oleh Mitratel. Tadi khususnya untuk mendukung efisiensi yang ada di company tentu. Dan kedua adalah menciptakan efektivitas kita dalam memastikan potensi market yang baru. Seperti itu.